Iman kita bukan hanya sekedar teori. Saya selalu bilang kepada diri saya, Bapak Ibu, Yesusku itu bukan teori. Saya harus mengalami dia. Bagaimana caranya saya mengalami dia? Saya harus minta Tuhan supaya setiap hari saya punya pengalaman bersama Yesus. Waktu saya bekerja, waktu saya cuci piring, waktu saya mandi, waktu saya makan, waktu saya melayani, waktu saya ke gereja, waktu saya naik PT-PT, saya harus bersama dengan Tuhan dan mengalami dia. Sehingga hidupku 24 jam itu bukan hanya di hadirat Tuhan, tetapi itu membuktikan Yesus itu hidup. Amin. Saudara, di sini yang terikat pekerjaan, hari Minggu harus masuk kerja, Sabtu harus masuk kerja. Minta sama Tuhan, alami Tuhan dalam hidup saudara. Minta supaya saudara punya waktu untuk bisa beribadah lebih lagi. Yesus bangkit, dia adalah Tuhan. Yang anehnya di Lukas 24 ini, Bapak Ibu, waktu kita baca, waktu Maria dan teman-temannya memberitahukan bahwa kubur itu kosong, Yesusnya bangkit, tinggal kain kapan. Yang menarik adalah banyak murid-muridnya sendiri tidak percaya kepada dia. Padahal Yesus itu waktu dia hidup, Bapak Ibu, dia selalu berkata-kata dan berbicara. Dia selalu memberitakan bahwa dia akan, anak manusia akan mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi waktu itu terjadi, banyak orang yang tidak percaya, bahkan murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya sendiri hampir tidak percaya bahwa kok bisa manusia yang punya karunia kehebatan itu bisa bangkit, coba. Jadi selama 3 tahun lebih bersama Tuhan, artinya mereka tidak sungguh-sungguh percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, lihat ke depan. Kalau murid-muridnya saja yang tidur, makan, minum bersama dengan Tuhan hampir setiap hari, imannya juga tidak kokoh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita seringkali hanya berpikir Yesus itu hanya Tuhan yang bisa kasih saya berkat. Kalau saya butuh baru saya doa. Kalau saya punya masalah baru saya cari-cari. Kalau saya punya beban berat baru saya datang dan berkata, Tuhan kau sumber kelegaan. Saudara, itu bukan Tuhan. Itu apa? Hanya penolong. Tuhan itu lebih tinggi dari sekedar penolong. Saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya rindu, saya pun belajar supaya kita mengalami Yesus itu bukan hanya sekedar pemberi mukjizat yang kasih kita makan nasi lauk pauk tiap hari, tetapi dia betul-betul Tuhan. Dia punya kuasa supranatural yang mengubah segala sesuatu. Dia bisa mengubah karakter saya, dia bisa mengubah cara berpikir saya, dia bisa mengubah hati saya penuh dengan kebencian dan amarah ini. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Amin. Hanya Tuhan, hanya seseorang pribadi yang tidak berasal dari kalangan kita yang bukan darah dan daging. Itu sebabnya kebangkitannya pada hari ketiga itu membuktikan bahwa tidak ada lagi yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena Yesus bangkit, dia berkuasa, maut dikalahkan. Semua yang tidak mungkin buat saudara bisa terjadi karena kuasa kebangkitan. Kedua, Yesus bangkit pada hari ketiga itu menjadi bukti bahwa pembenaran kita sudah sempurna. Kebenaran yang Tuhan berikan di atas kayu salib waktu dia mati, bukankah dia mati tanggung dosa kita, tanggung kutuk kita, tanggung penyakit kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Ditukar, posisinya ditukar. Saudara dan saya, orang yang berdosa, itu ditukar sekarang dengan Yesus. Yesusnya yang jadi orang berdosa, kita hanya jadi orang benar. Tapi kalau dia tidak bangkit, hanya sekedar teori bahwa waktu dia mati, dia menukar dirinya dengan kita, dia pikul hukuman kita. Kalau dia tidak bangkit, maka pembenaran saudara dan saya itu hanya cerita. Bisa paham? Bisa paham? Pengampunan yang dia janjikan itu hanya omong kosong. Kenapa? Karena dia tidak bangkit. Kelepasan yang dia katakan itu tidak ada artinya. Kebangkitan Yesus mengkonfirmasi Bapak Ibu bahwa pengampunan yang dia berikan, pembenaran yang dia berikan, status sebagai orang benar yang dia berikan di atas kayu salib yang ditukar dengan dirinya, itu benar-benar sudah terjadi. Makanya waktu Yesus bilang tetelestai, artinya apa? Sudah selesai. Hukuman sudah selesai, dosa sudah selesai, kutuk sudah dibereskan, kematian tidak berkuasa, maut tidak berkuasa, ketakutan tidak berkuasa, iblis tidak lagi menjadi tuan kita. Semuanya sudah selesai. Manusia
manusia yang percaya kepada Dia menjadi orang yang digunakan. Makanya kita Roma berkata, kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Setan tidak bisa lagi datang dan mengklaim bahwa saudara dan saya adalah miliknya. Amin. Setan tidak bisa lagi datang dan menuntut saudara melakukan semaunya dia, memperbudak kita dengan penyakit, memperbudak kita dengan penderitaan. Setan tidak bisa lagi main terabas. Kalau dia ingin melakukan sesuatu untuk anak-anak Tuhan, dia mesti minta izin sama bos besar. Amin. Bisa paham maksud saya? Tapi untuk orang yang tidak percaya, kebinasaan itu sudah menunggu Bapak Ibu. Setan tidak perlu minta izin, memang ada di dalam kuasa setan. Coba lihat, privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, oleh karena darahnya itu tidak main-main, saudara. Setan itu bisa membedakan orang ini dimeteraikan dengan darah Yesus dan yang bukan milik Yesus. Kalau saudara hanya jadi orang Kristen yang selalu untuk begini, dia tidak percaya Tuhan tapi ada pabriknya. Dia tidak percaya Tuhan tapi kayaknya Tuhan, saya mengasihi engkau, mencintai engkau. Oh saya pas-pasan hidupnya. Itu saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Kekristenan saudara pengertiannya tidak lengkap. Saudara pikir Tuhan Yesus itu hanya sekedar Tuhan yang bisa memperkaya kita, kasih makan kita. Tidak. Orang yang tidak percaya Yesus tidak punya salvation, tidak punya keselamatan. Waktu dia ada di muka bumi ini, dia menjadi mangsa dari iblis. Saya lihat itu. Tetapi saudara dan saya sekalipun hidup kita pas-pasan, kadang-kadang kita mesti kekurangan sana sini. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan, selalu dikasihi. Disitulah kita mengalami namanya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Kalau dia bukan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami mujizat. Saudara tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami pembalikan keadaan. Itu yang mungkin dan paling banyak tidak dialami orang-orang yang tidak percaya Yesus. Saudara lihat, kebangkitannya membuktikan bahwa saudara dan saya sudah jadi orang benar. Coba buka Roma 4 ayat 23 sampai dengan 25.